are in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from stupidity to the cleverness, from Jahiliyah to the Islam era. So, perkenalkan, nama aku Syifa Dwi Saskia dari kelas 10G SMA Negeri 1 Pinggirjaya akan menjelaskan tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan. So, jangan lupa tonton videonya ya. Mungkin di sini teman-teman bertanya, apa sih itu pengertian dari penawaran? Apa saja sih faktor-faktor yang ada di dalamnya? Jadi yang sudah saya baca pada artikel, menurut Investopedia, pengertian penawaran adalah konsep ekonomi mendasar yang menggambarkan jumlah total barang atau jasa tertentu yang tersedia bagi konsumen. Sementara itu, Oracle mendefinisikan pengertian penawaran dalam bisnis sebagai jumlah barang atau jasa yang mampu diberikan kepada pelanggan. Tapi menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, penawaran adalah suatu tawar-menawar dalam tingkat harga tertentu dari konsumen kepada produsen. Menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian penawaran. Teman-teman, setelah aku kasih tahu pengertiannya, kalian udah bisa ambil belum konsep dari bunyi hukum penawaran? Aku kasih tahu ya. Melansir dari Economic Times, hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Jadi, menurut aku, jika suatu harga barang meningkat, maka barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Tetapi sebaliknya nih, jika harga barang menurun, maka barang yang ditawarkan kepada konsumen juga akan menurun. Ingat-ingat ya teman, itu tadi adalah bunyi hukum dari permintaan. Jangan lupa ya. 2000 years later. Teman, di sini ada nggak sih yang pengen jadi pengusaha? Nih, aku kasih tahu ya faktor-faktor dari penawaran. Pertama adalah tingkatan harga. Jadi, jika suatu harga di barang itu meningkat, maka produsen ini akan termotivasi nih untuk menjual barang tersebut, sehingga keuntungan bisa mereka meraup lebih. Tetapi jika harga barang tersebut murah, mungkin pedagang bakal berpikir dua kali untuk menjualnya. Secara modal dan untung bisa saja mereka mendapatkan kurang. Itu salah satu faktor dari penawaran. So, kita bakal lanjut ke faktor kedua. Tahu nggak nih teman-teman, faktor kedua apa? Ya, bener banget. Faktor kedua adalah biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi adalah suatu barang atau benda yang bisa kita hasilkan suatu barang. Contohnya gini nih, kalian ingin menjual barang, pasti kalian bakal cari modalnya bukan? Nah, dari situ bisa kita ambil kalau misalnya harga barang itu lebih murah, tetapi modal yang kita dapat bisa menguntungkan, maka kita pasti bakal memilih suatu benda itu untuk kita perjualbelikan. Seperti itu tuh biaya produksi. Sekarang kita lanjut ke faktor ketiga. Faktor yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah cara produksi dilakukan. Teknologi yang lebih efisien atau inovasi dalam proses produksi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Seperti contohnya zaman sekarang nih, kita yang cewek-cewek pasti lebih seneng dong belanja online daripada langsung pergi ke toko untuk berbelanja. Seperti kita belanja di Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor kemajuan teknologi karena kita tidak perlu mengeluarkan banyak sekali modal. Cukup dengan HP, semuanya menjadi mudah. Tidak harus membuka ruko, menyewa toko, ataupun segala hal itu. Ini berarti produsen dapat menawarkan lebih banyak produk atau jasa dengan biaya yang lebih rendah, menghasilkan peningkatan penawaran. Itu adalah salah satu di antara ketiga faktor penawaran. Faktor yang keempat adalah persediaan. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh produsen atau penjual adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Persediaan yang lebih besar cenderung berarti lebih banyak produk yang dapat ditawarkan ke pasar. Namun, persediaan yang terlalu besar juga dapat menjadi beban finansial sehingga produsen harus memutuskan seberapa banyak produk yang akan mereka tawarkan berdasarkan persediaan yang mereka miliki. Faktor kelima adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pajak, regulasi, atau intensif fiskal dapat mempengaruhi penawaran dalam suatu industri.
Misalnya, pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi intensif untuk meningkatkan penawaran. Sebaliknya, intensif fiskal yang mendukung produksi dapat mendorong peningkatan penawaran. So, itu dia 5 faktor yang sudah saya jelaskan. Sekarang yang bakal aku jelasin adalah jenis-jenis penawaran. Pertama, penawaran marginal. Pengertian penawaran marginal mengacu pada tingkat penawaran minimum atau harga terendah yang siap diterima oleh penjual atau produsen untuk suatu produk atau jasa tertentu. 2. Penawaran submarginal. Pengertian penawaran submarginal adalah tingkat penawaran yang lebih rendah daripada penawaran marginal. Ini berarti penjual atau produsen tidak hanya bersedia menjual dengan harga submarginal, tetapi juga mungkin mengalami kerugian jika mereka melakukannya. Ketiga, penawaran supermarginal. Pengertian penawaran supermarginal adalah tingkat penawaran yang lebih tinggi daripada penawaran marginal. Ini berarti penjual atau produsen bersedia menjual dengan harga supermarginal dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biasanya. Berarti penawaran supermarginal ini menawarkan suatu barang atau jasa dengan harga yang super mahal untuk meraih keuntungan yang lebih besar daripada biasanya. Seperti itu. Oke teman-teman, gimana nih penjelasan aku bisa dimengerti belum tentang penawaran? Sekarang aku akan menjelaskan tentang permintaan. Udah ada yang tahu belum pengertian dari permintaan itu apa? Aku jelasin dulu ya. Dalam ilmu ekonomi, permintaan merupakan keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Permintaan itu berkaitan dalam 3 hal teman-teman, yaitu jumlah yang diminta, kemampuan untuk membeli, dan juga satuan waktu seperti per hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Sekarang kita next ke faktor-faktor yang ada di permintaan. 1 hour later. Seperti sebelumnya, aku di sini akan menjelaskan tentang beberapa faktor tentang permintaan. Pertama nih, harga barang. Harga barang yaitu apabila suatu harga barang dia meningkat, maka permintaan pada barang tersebut akan turun. Tapi sebaliknya nih, jika suatu harga barang itu menurun, maka suatu permintaan akan meningkat. Apa saja sih barang tersebut? Pertama, barang yang terkait adalah barang substitusi dan komplementer. Tahu nggak nih apa barang substitusi dan komplementer? Barang substitusi adalah barang yang dimiliki kegunaan untuk menggantikan barang lain. Contohnya nih, orang Indonesia kan sering banget makan nasi. Ada nggak nih barang makanan pokok lain yang bisa menjadikan nasi, yang bisa menggantikan nasi? Ada, yaitu jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Sementara barang komplementer adalah barang yang memiliki kegunaan untuk melengkapi barang lain, contohnya seperti kopi dan juga gula. Faktor yang kedua adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap satu barang. Contoh, di pasar malam terdapat bazar baju murah. Dini memutuskan hanya membeli satu baju saja seharga 100.000 karena penghasilannya 700.000 per bulan. Berbeda dengan Jono yang berpenghasilan 2 juta per bulan sehingga membeli 2 baju di bazar tersebut. Tidak cuma itu sama aja dengan seperti kita menjual suatu barang di perumahan dan juga di desa. Ketika kita menjual barang di perumahan, otomatis tingkat pendapatan mereka itu tinggi, sangat tinggi, sehingga permintaan barang kepada kita juga akan semakin tinggi. Berbanding berbalik ketika kita menjual barang di desa, mungkin pendapatan di sana tidak terlalu tinggi, maka permintaan terhadap satu barang juga tidak terlalu tinggi. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Jangan lupa ya, selera masyarakat itu termasuk salah satu faktor permintaan loh. Seperti contohnya gini nih, selera suatu di masyarakat A itu adalah tahu, sementara selera di masyarakat B itu adalah tempe. Masa iya kalian jual tempe kepada masyarakat yang mayoritasnya lebih suka makan tahu? Otomatis tingkat penjualan kalian semakin rendah loh. Seperti itu contohnya. Selera atau kebiasaan juga berpengaruh pada permintaan barang. Jika selera masyarakat pada satu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu juga akan meningkat seperti contoh yang aku berikan tadi. Keempat adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk pada suatu daerah atau negara, itu akan membuat permintaan satu barang semakin tinggi. Contohnya nih, di negara A ini mayoritas penduduknya berisi 1.600 orang, sementara di negara B berisikan cuma 600 orang. Otomatis penjualan di sana sangat tinggi di negara A karena mayoritas penduduknya juga semakin tinggi. Oke,
itu saja faktor-faktor yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita akan pindah ke jenis permintaan. So stay tune ya. Jenis-jenis permintaan. Yang pertama, berdasarkan jumlah permintaan. Permintaan individu yaitu jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Permintaan pasar adalah gabungan jumlah permintaan individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Yang kedua, permintaan berdasarkan daya beli dibedakan menjadi 3. Yang pertama, permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Dan yang ketiga, permintaan absolut. Contohnya nih, Nasa, Zahra, dan Ina pergi ke pasar malam. Nasa membawa 5.000 dan ingin membeli pita rambut seharga 10.000. Zahra membawa 20.000 dan membeli bandos seharga 5.000. Ina membawa 50.000 tetapi tidak ada barang yang menarik minatnya. Dari kasus di atas, Ina termasuk pembeli permintaan absolut karena uang yang dimilikinya lebih sedikit dari harga barang yang diinginkannya. Yang keempat adalah penawaran individu. Pengertian penawaran individu adalah penawaran yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam suatu situasi tertentu. Ini dapat berupa penawaran harga produk atau jasa oleh satu perusahaan kepada pelanggan potensial atau penawaran kerjasama bisnis antara dua entitas individu atau perusahaan. Yang kelima, penawaran kolektif. Pengertian penawaran kolektif adalah penawaran yang dibuat oleh sekelompok entitas atau perusahaan sebagai satu kesatuan. Ini sering terkait dengan negosiasi atau kerjasama bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi itu dia jenis-jenis dari penawaran. Nah, ke keseimbangan ekonomi. Apa sih itu keseimbangan ekonomi? Equilibrium perekonomian adalah kondisi atau keadaan di mana kekuatan-kekuatan perekonomian berada dalam keadaan seimbang. Akibatnya, variabel ekonomi tetap tidak berubah dari nilai keseimbangannya tanpa adanya pengaruh eksternal. Keseimbangan ekonomi disebut juga keseimbangan pasar. Aja sih dua jenis keseimbangan ekonomi. Dalam ekonomi mikro, istilah ini mengacu pada keseimbangan penawaran dan permintaan. Dalam makroekonomi, ini mengacu pada keadaan di mana penawaran dan permintaan agregat berada dalam keseimbangan. Itu adalah dua jenis keseimbangan ekonomi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan. So, kalau misalnya ada kurang lebihnya, saya minta maaf karena kesempurnaan cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.